Selamat pagi kawan. Yuk kita belajar pajak internasional. Video ke-10 ini membicarakan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sering disebut PPH pasal 26 atau lebih singkat lagi PPH 26 saja. Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pemajakan atas penghasilan subjek pajak luar negeri yang diterima subjek pajak luar negeri selain dari bentuk usaha tetap di Indonesia. Membaca pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita harus membedakan bentuk usaha tetap yang memiliki makna subjek pajak dalam negeri versus bentuk usaha tetap dalam pengertian hak pemajakan. Jika bentuk usaha tetap memiliki makna subjek pajak dalam negeri, maka dia wajib memiliki NPWP dan dipotong pajak penghasilan pasal 23. Bukan pasal 26. Pasal 26 berbicara bentuk usaha tetap sebagai hak pemajakan. Hak pemajakan berarti kita mengacu kedua ketentuan, yaitu pertama, ketentuan domestik, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan di bawah undang-undang. Kedua, ketentuan bilateral, yaitu tax treaty. Tidak semua subjek pajak luar negeri dapat memanfaatkan tax treaty. Tonton video pajak internasional nomor 7 tentang surat keterangan domisili. Tarif dasar pasal 26 ini adalah sebesar 20% yang dihitung dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak pasal 26 terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, jumlah bruto. Kedua, perkiraan penghasilan neto. Dan ketiga, penghasilan setelah dikurangi pajak, earning after tax. Karena pasal 26 adalah pemajakan terhadap wajib pajak luar negeri, selain BUT yang penghasilannya bersumber dari Indonesia, dalam hal ketentuan tax treaty mengatur berbeda dari yang tertulis di pasal 26, maka yang berlaku adalah ketentuan tax treaty sebagai leg spesialis dari Undang-Undang PPH. Namun demikian harus diingat bahwa tax treaty tidak mengatur aspek pemajakan terkait objek-objek penghasilan yang dikenakan atau yang tidak dikenakan pajak, melainkan mengatur pembatasan hak pemajakan suatu negara atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri yang bersumber dari negara tersebut. Jadi, fungsi tax treaty itu membatasi, bukan memberikan hak pemajakan. Contoh, jika undang-undang domestik mengatur bahwa tarif yang berlaku sebesar 5%, maka tetap dikenakan 5%, walaupun tax treaty mengatur boleh 10%. Tetapi jika sebaliknya, undang-undang domestik mengatur bahwa tarif yang berlaku 20%, tapi tax treaty mengatur hanya 10%, maka tarif yang digunakan adalah tarif tax treaty, yaitu 10%. Inilah fungsi tax treaty, yaitu pembatasan hak pemajakan negara sumber dan negara domisili. Sifat pengenaan pajak dalam pasal 26 Undang-Undang PPH adalah final, kecuali bagi penghasilan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf B dan huruf C Undang-Undang PPH. Dan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPH menjelaskan bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak. Luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. 1. Dividen. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan atau 8. Keuntungan karena pembebasan utang.
Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak berkomitmen untuk selalu menambah video-video dasar perpajakan supaya Anda paham dari pondasi pengetahuan perpajakan. Nantikan video selanjutnya. Teruslah update informasi perpajakan Anda.